Hai, balik lagi sama gue Osvaldo Tamaro. Dan pada hari ini gue bakal membawakan konten yang berbeda. Hari ini gue pengen nge-review sebuah earphone yang udah gue pakai selama kayaknya sekitar sebulan lah ya. Kayaknya udah sebulan gue pakai earphone ini. Nih, gak kelihatan ya? Ya, jadi ini earphone udah gue pakai selama sebulan. Dan gue pengen nge-review gitu, apa yang udah gue rasain selama sebulan menggunakan earphone ini. Dan bagaimana experience gue selama dari gue ngebeli ini earphone sampai pada akhirnya gue udah bosen banget pakai ini earphone. Let's check it out. Oke, pertama-tama gue pengen nyeritain dulu experience gue. Bagaimana gue ngebeli ini earphone, bagaimana gue dipertemukan dengan earphone yang nggak terkenal ini, si Bubble. Ini namanya I Love Bubble. Ya, gue nggak tahu lah ya nama panjangnya gimana. Dan bagaimana gue tahu? Jadi ceritanya gue sama emak gue, sama adik gue, kita lagi di toko gitu ya, toko handphone yang ada era-eranya, ya gitu. Pokoknya ini toko menjanjikan untuk memberi bunga sebesar 0% kalau misalnya nyicil, katanya sih gitu. Jadi waktu itu kita lagi ngeliat-liat di situ dan kebetulan ada sales yang datang ke gua. Dia nawarin earphone ke gua karena kayaknya kelihatan banget gitu gua lagi butuh earphone di situ. Jadi dia nawarin earphone Xiaomi. Kebetulan gua udah pernah pakai Xiaomi dan ya udah, dia banyak bacot, gua dengerin aja gitu kan, nyimak. Habis itu setelah dia udah selesai, pas dicek, dia udah panjang lebar ngomong, ternyata nggak ada. Oke, gue maafin tuh sales. Dan habis itu dia malah nawarin earphone selanjutnya. Kayaknya dia ngejar target gitu ya, jadi dia buru-buru gitu. Dan earphone yang dia tunjuk ya, ini, si Bubble. Gue nggak tahu ini Bubble apa, jadi gue nyimak aja gitu dengerin. Dia ngomong, Bubble ini 11. Gue nyimak. Dan sampai suatu waktu dia ngejelasin bagian dimana gue akhirnya pengen ngebeli nih Bubble. Kata abang ya jadi mas pakai earphone ini aja, langkah kaki pas main Mobile Legends kedengeran jelas banget mas. Jadi mas nggak bakal nyesel buat main Mobile Legends pakai earphone ini. Langkah kakinya kedengeran banget. Waktu itu saya pernah main Mobile Legends, langkah kakinya tuh kedengeran. Nah, bagian itu yang ngebuat gue terngiang-ngiang. Jadi gue mikir, langkah kaki. Gue nggak main Mobile Legends ya, jadi gue nggak ngerti ya, entah gue lagi dibego-begoin atau gimana. Intinya katanya langkah kakinya kan kedengeran, langkah kaki tuh kecil, suara bass itu kecil. Jadi ya logikanya ini earphone ngebass, iya nggak sih? Ya jadi ya udahlah, karena gue suka aja gitu earphone ngebass, gue nggak masa bodoh lah sama balance, treble segala macem. Ya udah, earphone ini dibeliin mak gue, gak gue beli sendiri. Dan setelah gue beli, ternyata dia malah nawarin lagi. Karena gue orang yang gak suka motong pembicaraan, jadi gue nyimak aja gitu. Dia lagi nawarin earphone wireless. Dia bilang gini, katanya earphone ini lebih bagus daripada earphone JBL wireless. Padahal harganya jauh beda. Si JBL 600.000 dan ulang ya. Jadi JBL ini harganya sekitar 600-700 atau bahkan sejuta ya. Tetapi ini earphone yang ditawarin, gue lupa namanya apa, katanya 200.000. Kan perbandingannya jauh ya. Gue yakin fitur di ini gak selengkap si JBL. Udahlah ya, karena gue nggak mau motong atau apa, gue dengerin aja. Dan pada akhirnya kata-kata yang buat gue lega, mau beli nggak mas? Ya udah gue tolak aja karena emang gue nggak punya duit. Sesimpel itu. Selesai, kebelilah si I Love. Dan akhirnya si Jack, my lovely earphone, tergantikan. Nah, itu bagian experience. Kita masuk ke bagian review. Bagaimana gua menggunakan nih earphone gitu ya. Sebelumnya, kalau kalian ngeliat thumbnail, itu nggak clickbait ya. Gue beneran nggak merekomendasikan. Gue berani bilang, nih earphone nggak worth it buat lo. Gak usah coba-coba beli. Kenapa gue bilang ini earphone nggak worth it?
Oke, yang pertama dulu deh. Yang pertama, bungkusnya aja kayak permen karet. Kan katanya nggak boleh don't judge cover by its cover. Salah gue ngomong. Don't judge the book by its cover. Kayak gitu kan ya. Tetapi, ya gue sebenarnya udah pakai prinsip itu. Gue nggak mau kayak permen karet lagi. Tapi gue kayak, jangan gitu. Kayaknya ngebas. Kayaknya bagus gitu. Karena nih harganya 10.000 atau 15.000 lebih mahal daripada si Jack My JBL, headset lama gue. Ya udahlah ya, gue nggak melihat itu. Ternyata benar. Kalau misalnya covernya aja lebih jelek, ternyata kualitasnya nggak lebih bagus. Ternyata jelek juga gitu. Beneran deh, gue berani jujur covernya si Jack lebih bagus, lebih profesional ya karena JBL. Walaupun gue nggak tahu ya si Jack ini ori atau KW. Coba kalian lihat, yang earphone-nya kayak gini. Ini karena lepas ya, yang kayak gini. Itu ori nggak sih? Ori lah ya, nggak mungkin KW. Pokoknya gitu, ini earphone kayak permen karet, serius kayak permen karet bocah. Itu yang pertama, bungkusnya profesional. Nanti gue kasih fotonya deh, karena bungkusnya udah gue buang, nggak gue koleksi juga, ngapain. Yang kedua, kenapa gue nggak suka sama nih earphone si Bubble iLove? Alasan gue kedua nggak suka sama si iLove karena nih earphone nggak ngebas. Seriously, ngebas, cuma untuk di middle sama di high octave ya gitu kan, jadi kayak ngebasnya di tengah-tengah ya, lalu di tinggi upper, yang tingginya masih kedengeran bassnya. Cuma kalau udah bass yang main oktav bawah tuh kayak gue harus ngegedein dulu. Sedangkan kan kalau misalnya kita ngegedein volume, bukan cuman bassnya doang yang tambah gede, snare-nya tambah gede, crash-nya tambah gede, piano-nya tambah gede. Yang ada gue jadi tambah budek gitu. Dan ya buat lu yang emang kayak gue kan cuma suka denger bass ya, gue persetan lah sama sama balance. Gue udah bilang di awal, gue masa bodoh banget sama balance. Yang penting bassnya kedengeran, yang penting kuping gue enak, gue bisa gitu. Tapi waktu gue dengerin, gue harus kayak gini dulu baru, dan itu nggak terlalu kedengeran. Serius, jujur, untuk earphone yang harganya, kalau nggak salah harganya 130.000 ya, lebih mahal 10.000. Kalau nggak salah si Jack 120.000. Mentang-mentang putih lebih mahal dia. Tapi ya seriously ini nggak ngebas dan nggak worth it banget gitu buat kalian yang suka sama lagu-lagu yang ngebas. Cuma kalau buat kalian yang cuma buat video call atau apa segala macam ya berguna aja gitu. Kemudian yang ketiga yang nggak gue suka dari ini earphone, mikrofonnya itu pelan. Sumpah suara gue kayak cewek. Enggak sih, nggak kayak cewek. Yang penting suaranya pelan lah, nggak worth it gitu. Jadi gue nyoba ya, gue ngebandingin, gue nggak make earphone sama gue pakai earphone, ternyata lebih kenceng pas gue nggak make earphone. Cuma kadang-kadang walaupun nggak terlalu kenceng, seenggaknya temen gue bisa denger gitu kalau misalnya gue lagi video call atau kelas online. Ya jadi nggak terlalu menghambat gue lah, dibanding gue nggak bener-bener bisa pakai earphone gitu ya. Intinya mic-nya nggak terlalu bagus. Walaupun emang si JBL ini juga si Jack, hello Jack, dia mikrofonnya kayak apa ya? Dia kencang cuma noise. Kalau ini nggak terlalu noise karena emang suaranya udah pelan, jadi nggak terlalu kedengeran gitu. Ya udahlah ya. Itu yang ketiga. Ada lagi yang keempat. Ini terakhir nih. Ini mengganggu banget. Jadi gue tuh suka banget pakai earphone. Gue bisa 1 jam, enggak sejam sih, 45-30 menit lah ya. Ya bisa sih sampai sejam kalau misalnya gue lagi di kereta gitu, nunggu nyampe Depok dari Tambun. Tapi ketika gue pakai ini earphone nih, si iLove, gue bisa cuman 15-20 menit, kuping gue udah nggak nyaman. Cuman karena daripada gue gabut ya udah gue lepas dulu bentar, lalu gue pasang lagi. Seriusan, dia nggak nyaman di kuping. Sedangkan si ini siapa tuh? Si Jack, sorry Jack. Jadi si Jack itu lebih menyenangkan gitu ketika gue lagi denger musik, karena kan masuk tuh dia kan ini kalian lihat lah, dia nggak tipe yang masuk, jadi ya nggak nyaman aja di kuping. Sampai suatu waktu gue ngide, jadi nih kalau kalian lihat di belakangnya nih, tadinya tuh ada penutupnya gitu ya, gue iseng-iseng gue buka,
Jadi gue kira kalau misalnya gue buka nih earphone kayak ngebas gitu, kayak ngeluarin bass gitu. Jadi wah, jadi nyaman banget. Jadi wah, kuping gue jadi terberkati asik. Tapi ternyata waktu gue coba kayak ada kulit-kulit lemnya, gue pasang lagi nggak bisa, gue panik, gue takut. Jadi suaranya aduh bocor nggak ini? Ternyata ya sama aja sih, nggak efek-efek banget. Cuma suara jadi keluar gitu, kayaknya agak bocor. Cuma kuping gue bermasalah. Waktu gue giniin kayak kedengeran gitu. Iya, gue kiranya ngebas. Ternyata kan kalau misalnya logika gini, gue kira masuk gitu, mantul ke kuping gue. Entahlah logika apa yang gue pikirin sampai gue ngebuka ini. Yang jelas, aduh gak nyaman banget dari kuping. Begitulah, udah sampai ngide gue demi kenyamanan yang pengen gue raih dari earphone ini. Oke, jadi itu 4 keenggak nyamanannya. Ya kelebihannya ya bisa dipakai buat denger, itu aja. Kelebihan lainnya ya putih, suci. Ya udah kayak gitu aja. Selebihnya ya sisanya itu yang kekurangan-kekurangan tadi yang udah gue bilang ke kalian semua. Ya kalau misalnya kalian punya pendapat yang berbeda, that's fine, itu pendapat kalian. Tapi pasti yang setipe sama gue ya untuk menggunakan earphone pasti ngerasain lah. Ya jadi gue usah coba-coba lah ngebeli. Gue bukan yang pengen ngehambat rezeki orang loh. Jadi kalau kalian mau beli ya beli aja loh. Cuma kalau emang kalian nggak pengen beli karena kalian udah takut, ya udah, itu nggak ngehambat rezeki orang. Kalian cuma mencegah hal-hal buruk terjadi. Itu aja kok. Oke, gue rasa segitu aja video hari ini. Semoga kalian bisa lebih bijak, lebih berhati-hati, dan lebih sering nonton gadgeting ketika mau beli earphone. Jadi kalian tahu earphone mana yang worth it, earphone mana yang gak worth it. Ya jangan gadgetin doang, banyak lah reviewer earphone. I'm not perfect, dan ini baru review pertama gue. Jadi kalau misalnya gue mood, gue pengen bikin review lagi. Kalau emang udah gak mood, ini yang terakhir. Gitu aja, oke? See you in another video. Sampai jumpa dan bye-bye.